Sore itu, langit Indramayu berwarna kelabu. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang bercampur dengan bau laut dari arah pesisir. Di rumah panggung kecil berdinding anyaman bambu, suasana tampak sibuk. Kursi plastik tersusun di teras. Piring-piring berisi kue basah berjejer di meja panjang. Tapi di balik ramaian itu, ada satu hati yang sedang porak-poranda. Hatiku. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, kisah ini adalah cerita fiksi yang terinspirasi dari realita. Setiap kemiripan hanyalah kebetulan. Jangan lupa subscribe channel ini dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton, supaya kita saling mengenal satu sama lain. Mari kita lanjutkan ke ceritanya. Namaku Hanifah. Hari ini seharusnya menjadi hari bahagia. Tapi bagiku, ini adalah hari di mana seluruh mimpi tentang masa depan terkubur pelan-pelan di bawah kata takdir. Aku duduk di ruang tamu dengan kebaya krem sederhana dan jilbab putih yang dipinjam dari tetangga. Kainnya terasa dingin di kulitku. Aku menunduk, memandangi tangan sendiri yang bergetar hebat. Di sudut ruangan, ibu sibuk memeriksa segala sesuatunya. Matanya sembab, tapi ia tetap berusaha tersenyum di depan para tamu. Sesekali, tatapannya jatuh padaku. Ada rasa bersalah di sana, yang tak mampu ia sembunyikan. Aku tahu, di balik senyum itu, ia sedang berperang dengan penyesalan. Semalam, aku mendengar percakapan antara ibu dan seorang lelaki di beranda rumah. "Bu Marni, saya butuh kepastian." Suara berat itu terdengar jelas. "Kalau tak ada uang minggu ini, rumah ini akan saya ambil." "Pak Darto, tolong beri saya waktu. Anak saya, dia bisa membantu melunasi." Ada seseorang yang bersedia menolong. Suara ibu bergetar, hampir menangis. Aku yang bersembunyi di balik pintu kamar langsung mematung. Saat itulah aku tahu, aku akan dijadikan tumbal dari kesulitan yang tak pernah kuciptakan. Dan benar saja. Keesokan harinya, ibu menyampaikan keputusan yang mengubah seluruh hidupku. "Hanifah, ada lelaki baik, duda. Namanya Pak Fahri. Dia guru ngaji di kampung sebelah," katanya lirih. "Dia mau bantu lunasi hutang kita, asal kamu mau jadi istrinya." Aku terpaku. "Ibu, aku belum siap menikah. Aku bahkan tak mengenalnya." Air mata ibu jatuh. "Nak, kalau ibu punya jalan lain, ibu takkan memaksamu. Tapi rumah ini, satu-satunya warisan ayahmu. Ibu tak sanggup kehilangan lagi." Dan hari ini, di hadapan penghulu, 2 saksi, dan beberapa tetangga, keputusan itu berubah menjadi janji suci. Fahri, lelaki yang kini jadi suamiku, duduk di seberang. Janggutnya berwarna abu-abu, kulit wajahnya penuh garis kehidupan. Tapi sorot matanya, tenang, lembut, dan penuh pengertian. Ia bukan orang jahat, tapi aku tetap tak bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya. "Bismillahirrahmanirrahim, saya terima nikahnya Hanifah binti Marni dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Kata itu seperti petir di dadaku. Suara saksi menyahut, "Sah." Orang-orang menunduk khusyuk, sementara aku hanya bisa memejamkan mata, menahan air mata agar tak jatuh di depan semua orang. Ketika acara usai, ibu memelukku dengan tangis yang tak terbendung. "Maafkan ibu, nak." Aku hanya bisa membalas dengan senyum yang kering. "Ibu, semoga ini jalan yang benar." Padahal hatiku menjerit, karena aku tahu, sejak hari ini, aku bukan lagi milikku sendiri. Malam itu, hujan turun lagi. Di kamar kecil yang kini disebut kamar pengantin, aku duduk memeluk lutut. Cincin di jariku terasa seperti beban. Dari luar terdengar suara azan Isya, dan langkah kaki Fahri perlahan mendekat. "Hanifah," suaranya lembut, "aku tahu ini bukan pernikahan yang kamu inginkan. Tapi izinkan aku menjadi penenang, bukan penjara untukmu." Aku menatapnya. Tak tahu harus berkata apa. "Mungkin," katanya lagi, "Allah menulis kisah ini agar kita belajar tentang ikhlas." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku menangis dalam diam, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar menyerah pada takdir. Entah sampai kapan aku sanggup, tapi malam itu aku tahu, hidupku telah berubah selamanya. Pagi pertama setelah akad itu terasa seperti mimpi yang asing. Cahaya matahari menerobos tirai jendela kamar kecilku, membentuk garis-garis halus di lantai papan yang dingin. Aku menatap cincin di jariku, benda kecil yang kini mengikat seluruh hidupku. Aku belum terbiasa dengan panggilan istri.
Rasanya seperti mengenakan baju yang bukan milikku. Fahri sudah bangun sejak azan subuh. Suara lembutnya melantunkan ayat-ayat Al-Quran dari ruang tengah. Bacaan itu seharusnya menenangkan, tapi di hatiku justru terasa berat. Mungkin karena setiap kata yang ia ucapkan seolah mengingatkanku bahwa aku tinggal di rumah yang bukan rumahku, dengan suami yang belum kucintai. Setelah sholat, aku menyiapkan teh di dapur. Rumah Fahri jauh lebih rapi dan luas dari rumah ibu. Lantainya dari semen halus, dindingnya berwarna krem muda. Di dinding tergantung foto lama, seorang perempuan berhijab lembut tersenyum di samping Fahri muda. Di bawah foto itu ada 2 anak kecil. Aku terpaku. Seketika, dadaku sesak. Aku sadar, aku telah menempati ruang yang dulu milik perempuan itu, istri Fahri yang telah tiada. Aku lihat kamu sedang memperhatikan foto itu. Suara Fahri terdengar dari belakang. Aku menoleh cepat, sedikit gugup. Maaf, Pak. Saya tidak bermaksud. Fahri tersenyum tenang. Tak apa. Itu almarhumah istriku, Rahma. Sudah 5 tahun ia berpulang. Aku menunduk. Innalillahi. Anak-anak kami sudah dewasa. Sekarang mereka tinggal di pesantren. Rumah ini jadi sepi. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan pelan. Mungkin Allah mengirimu ke sini untuk menghidupkan lagi rumah ini, Hanifah. Aku tak menjawab. Hatiku berdesir aneh, antara iba dan takut. Aku tahu ia lelaki baik, tapi perbedaan usia dan caraku masuk ke hidupnya membuatku tak nyaman. Aku hanyalah istri karena hutang, bukan karena cinta. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Fahri memperlakukanku dengan hormat, tak pernah memaksakan apapun. Ia sering keluar mengajar anak-anak mengaji di surau dekat rumah. Kadang aku melihat dari jendela, anak-anak duduk bersila, sementara Fahri membimbing dengan suara lembut dan sabar. Pemandangan itu membuatku bingung. Bagaimana mungkin lelaki yang kupikir akan menjadi penjara justru terlihat begitu baik? Namun, ada hal lain yang mulai mengusik. Setiap malam, Fahri selalu duduk lama di ruang tamu sendirian. Lampu dinyalakan redup, dan ia menatap kosong ke arah foto di dinding. Aku pernah mendekat diam-diam, dan mendengar bisikannya lirih. Maafkan aku, Rahma, aku hanya ingin menepati janji. Aku membeku. Janji apa? Kepada siapa? Sejak malam itu, rasa ingin tahuku tumbuh bersama rasa takut. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya. Ia sering menulis sesuatu di buku lusuh, lalu menyimpannya di laci kayu yang selalu terkunci. Aku tak pernah berani menanyakan, tapi batinku terus bertanya, apa sebenarnya yang disembunyikan Fahri? Suatu sore, aku mendapati ibu datang tanpa kabar. Wajahnya tampak lebih tenang, tapi sorot matanya gugup. Bagaimana kehidupanmu di sini, Nak? Tanyanya dengan nada hati-hati. Aku menunduk. Fahri orang baik, Bu. Tapi aku masih berusaha menyesuaikan diri. Ibu menggenggam tanganku erat. Maafkan Ibu. Ibu tak pernah ingin begini. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Aku tahu, Bu. Mungkin ini cara Allah menguji kita. Namun sebelum ibu pergi, ia berkata lirih. Jangan tanya apapun tentang masa lalu Fahri. Kadang, yang tampak tenang menyimpan luka yang dalam. Kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang malam. Dan malam itu, saat aku keluar kamar untuk mengambil air, aku mendengar suara lirih dari ruang tengah. Fahri berdoa, tapi di sela-sela doanya, ia menyebut nama seseorang bukan namaku. Suaranya gemetar. Ya Allah, ampuni Rahma, dan ampuni aku yang tak mampu menepati janji padanya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya yang membungkuk dalam sujud. Untuk pertama kalinya, aku sadar, di balik lembutan itu, ada rahasia yang lebih dalam dari sekadar pernikahan terpaksa. Hari-hariku di rumah itu berjalan pelan, seperti jam dinding tua di ruang tengah yang berdetak tanpa semangat. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan, menyalakan air untuk mandi, lalu menyapu halaman yang dipenuhi daun jambu. Semua kulakukan dalam diam, karena di rumah ini, keheningan adalah bahasa yang paling sering digunakan. Fahri jarang bicara. Ia hanya akan menanyakan hal-hal ringan, apakah aku sudah makan, atau butuh sesuatu dari pasar. Tapi setiap kali mataku menatapnya lebih lama, aku melihat sesuatu di balik ketenangan itu. Sesuatu yang belum selesai. Kadang saat ia sedang menulis di buku lusuh yang selalu dijaga ketatnya,
Wajahnya tampak sangat muram. Aku sering melihatnya menatap halaman terakhir buku itu dengan mata basah, lalu segera menutupnya begitu menyadari keberadaanku. Suatu sore, hujan turun deras. Petir menggelegar di langit Indramayu, membuat rumah kami bergoyang pelan diterpa angin laut. Fahri belum pulang dari surau, dan aku terjebak sendirian di rumah. Kutatap meja di ruang tamu, di mana buku itu tergeletak tanpa penjagaan. Laci yang biasanya terkunci terbuka sedikit. Ada suara kecil dalam kepalaku yang berbisik, "Hanifah, jangan." Tapi jari-jari ini seperti tak bisa menahan diri. Aku membuka laci itu sepenuhnya. Di dalamnya, ada tumpukan kertas, foto lama, dan buku bersampul coklat yang sudah usang. Di halaman pertama tertulis tulisan tangan. "Rahma, untukmu yang pergi terlalu cepat." Dadaku langsung bergetar. Aku membuka halaman demi halaman, dan setiap barisnya terasa seperti luka yang belum kering. Fahri menulis tentang pernikahannya dengan Rahma, tentang bagaimana mereka berjuang di awal rumah tangga, hidup dalam kekurangan, dan kehilangan anak pertama mereka karena demam tinggi. Aku terus membaca, sampai tiba di satu paragraf yang membuat seluruh tubuhku membeku. Aku berjanji pada Rahma sebelum napas terakhirnya, bahwa aku akan menjaga pesan terakhirnya, membantu siapapun yang kelak datang padaku dengan kesulitan hidup, seolah menolong dirinya sendiri. Air mataku menetes di atas halaman itu. Kini semuanya masuk akal. Pernikahan kami bukan karena cinta, tapi karena janji lama yang harus ia tepati. Aku hanyalah bentuk dari janji itu. Aku hanyalah seseorang yang ia tolong karena merasa berhutang pada arwah masa lalunya. Ketika pintu depan terbuka, aku tersentak. Fahri masuk, basah kuyup oleh hujan. Matanya langsung tertuju pada meja, pada buku yang kini ada di tanganku. "Hanifah," suaranya berat, nyaris bergetar. Aku buru-buru menunduk. "Maaf, Pak, aku tidak bermaksud." Ia melangkah pelan ke arahku, lalu mengambil buku itu dari genggaman tanganku dengan hati-hati, seolah benda itu rapuh. "Tak apa," katanya perlahan. "Mungkin sudah saatnya kamu tahu." Kami duduk berhadapan di ruang tamu yang kini hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Suara hujan di luar menjadi musik latar bagi percakapan yang tak pernah kukira akan terjadi. "Rahma adalah istriku," katanya lirih. "Ia bukan hanya istri, tapi cahaya hidupku. Dan ketika ia meninggal, aku kehilangan arah. Aku berjanji padanya untuk tidak menutup hati dari siapapun yang membutuhkan pertolongan." Aku menatap wajahnya, dan aku salah satu dari itu. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Ibumu datang padaku dengan air mata. Aku tahu perasaannya, kehilangan rumah, kehilangan harapan. Aku hanya tidak tahu bahwa menepati janji bisa terasa seberat ini." Aku menggigit bibir. Hatiku bergetar di antara amarah dan haru. "Lalu bagaimana dengan aku, Pak? Apakah aku hanya bagian dari penebusan masa lalu?" Ia memandangku, dan untuk pertama kalinya aku melihat air mata di mata seorang lelaki dewasa. "Tidak, Hanifah. Aku tak tahu kapan perasaan ini berubah. Tapi aku ingin kau tahu, setiap hari aku berdoa agar Allah menumbuhkan kasih yang tulus di antara kita. Bukan karena hutang, bukan karena janji, tapi karena rahmat." Hujan di luar perlahan reda, menyisakan aroma tanah dan daun basah. Aku menatap keluar jendela, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Aku merasa hancur, tapi juga sedikit mengerti. Malam itu aku menangis. Bukan karena benci, tapi karena untuk pertama kalinya aku tahu, di balik wajah teduh Fahri, tersimpan cinta yang belum sembuh, dan aku kini menjadi bagian dari luka itu. Sejak malam itu, rumah ini berubah. Hujan memang sudah berhenti, tapi seolah meninggalkan jejak dingin yang menetap di setiap sudut ruangan. Aku dan Fahri masih tinggal di bawah atap yang sama, tapi jarak antara kami lebih jauh dari sebelumnya. Ia tetap bersikap lembut, tapi aku tahu, ada batas tak terlihat yang menahan langkah kami untuk saling mendekat. Setiap pagi, ia masih berangkat ke surau. Setiap sore, ia masih duduk membaca kitab di beranda. Dan setiap malam, aku masih berdoa dalam sepi, mencoba memahami mengapa Allah menulis jalan seberat ini untukku. Namun sejak aku membaca buku itu, setiap senyum Fahri terasa seperti bayangan dari cinta lama yang belum pudar. Aku tidak bisa menatap matanya tanpa membayangkan sosok Rahma, perempuan yang dulu mengisi ruang hatinya. Aku bahkan mulai membenci bayangan di cermin,
Karena di sana aku melihat diriku sendiri bukan sebagai istri, tapi sebagai pengganti. Hari-hariku dipenuhi keraguan. Aku tak lagi banyak bicara. Pekerjaan rumah kulakukan seperti robot. Mencuci, memasak, menyiapkan teh, lalu kembali diam. Fahri memperhatikan perubahan itu, tapi ia tak pernah memaksaku berbicara. Hingga suatu sore, ia datang menghampiri dengan wajah teduh seperti biasa. "Hanifah," katanya pelan, "kita tak bisa terus begini. Aku tahu kau marah, tapi aku ingin menebus semua dengan kejujuran." Aku menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. "Untuk apa, Pak? Bukankah semuanya sudah jelas? Saya di sini karena janji untuk orang lain, bukan karena cinta." Fahri menarik napas panjang. "Janji bisa jadi dosa kalau menyakiti orang lain," katanya lirih. "Dan aku takut dosaku bertambah kalau membiarkanmu terluka tanpa penjelasan." Ia terdiam sebentar, lalu melanjutkan, "Rahma, sebelum meninggal, ia berkata satu hal padaku. Kalau suatu hari kau menolong seseorang, tolonglah dengan niat karena Allah, bukan karena aku. Tapi aku gagal menepatinya. Aku menolong ibumu bukan karena ikhlas, tapi karena aku ingin merasa masih menepati janji pada Rahma." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku menunduk, berusaha menahan air mata. "Jadi, semua ini karena rasa bersalah?" tanyaku pelan. "Awalnya, iya," jawabnya jujur. "Tapi setiap hari aku melihatmu berjuang untuk beradaptasi, berusaha menerima keadaan. Dari situ aku belajar arti ikhlas yang sebenarnya. Aku tak tahu harus marah atau menangis. Ada kejujuran yang menyakitkan di sana, tapi juga ketulusan yang sulit kutolak. Namun hatiku belum siap untuk memaafkan. Luka itu masih basah, dan setiap kali aku menatap wajahnya, aku seperti melihat luka lama yang dipaksa untuk disembuhkan dengan kata sabar. Malam itu aku kembali menangis dalam sujud. "Ya Allah," bisikku di sajadah, "aku tahu Engkau tidak salah menulis takdirku. Tapi aku lelah. Aku ingin berhenti berpura-pura kuat." Air mata jatuh satu-satu di atas sajadah, dan dalam tangis itu, aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kemarahan, tapi kerinduan. Kerinduan akan kedamaian yang belum kutemukan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pergi ke rumah ibu. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri, untuk bernapas tanpa rasa bersalah. Saat berpamitan, Fahri hanya menatapku lama. Ia tidak menahan, tidak memaksa. "Pergilah, Hanifah," katanya lembut. "Kadang, jarak yang sejenak bisa menyembuhkan lebih dari kata-kata." Aku menatapnya, kali ini tanpa amarah, tapi juga tanpa senyum. "Terima kasih, Pak. Semoga Allah menuntun langkah kita masing-masing." Perjalananku ke rumah ibu terasa seperti perjalanan menembus dua dunia. Udara desa yang lembab, aroma tanah dan suara ayam berkokok di kejauhan, semuanya terasa asing, padahal tempat ini adalah rumah masa kecilku. Ibu menyambutku dengan pelukan hangat, tapi begitu melihat mataku, ia tahu ada luka yang belum sembuh di dalam diriku. "Hanifah, sabar ya, Nak," katanya lirih. "Kadang Allah memberi cinta lewat jalan yang berliku. Kau hanya perlu menunggu waktu untuk memahami." Aku terisak di pelukannya. "Ibu, aku tak tahu harus bertahan dengan apa." Ia mengusap rambutku lembut. "Dengan doa, Nak, hanya doa." Malam itu, aku tidur di kamar lama. Di dindingnya masih tergantung foto almarhum ayah. Aku menatap wajahnya lama, mencoba mencari makna dari semua ini. Apakah aku sedang diuji dengan cinta yang salah? Atau sedang disiapkan untuk cinta yang sesungguhnya? Entahlah. Yang ku tahu, luka ini belum sembuh. Tapi mungkin, untuk pertama kalinya, aku mulai belajar untuk tidak lari darinya. Hari-hari di rumah ibu terasa tenang, tapi ketenangan itu seperti permukaan air yang menyembunyikan arus deras di bawahnya. Aku mencoba menenangkan diri, membantu ibu di dapur, menjemur pakaian, dan sesekali ikut ke pengajian ibu-ibu di surau kecil dekat rumah. Tapi setiap kali azan berkumandang, hatiku terasa kosong. Nama Fahri masih sering muncul dalam doaku, meski bibirku tak lagi berani mengucapkannya dengan lembut. Suatu siang, setelah pengajian, seorang lelaki menghampiriku. Tubuhku seketika menegang. Lelaki itu adalah Rizal, teman masa kecilku. Sudah lama aku tak melihatnya. Dulu kami belajar mengaji bersama di bawah bimbingan almarhum ayah. Kini ia tampak lebih dewasa,
dengan sorot mata yang lembut dan penuh tanya. "Hanifah?" Suaranya pelan, seolah takut merusak udara di sekelilingku. Aku menoleh, terkejut tapi berusaha tenang. "Rizal, lama sekali tak bertemu." Ia tersenyum, tapi di balik senyum itu ada sesuatu yang tak sempat diucapkan. "Ibu bilang kamu sudah menikah," katanya akhirnya. Aku tidak menyangka secepat itu. Aku hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Ya, begitu takdirnya. Namun dalam hati, kata takdir terasa seperti belati tumpul yang menekan pelan di dada. Rizal menatapku lama. "Kau bahagia?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku ingin menjawab ya, tapi lidahku keluh. "Aku mencoba," jawabku akhirnya. Beberapa hari kemudian, Rizal datang lagi ke rumah ibu membawa beras dan sayur. Ibu menyambutnya dengan hangat, seolah ingin menebus sesuatu yang tak pernah bisa diulang. Aku tahu, Rizal dulu pernah menyimpan perasaan padaku. Bahkan sebelum ayah meninggal, ia sempat datang bersama orang tuanya untuk melamar. Tapi waktu itu, hidup kami sedang kacau, dan lamaran itu kandas tanpa jawaban. Kini, ketika takdir sudah mengikatku pada orang lain, Rizal datang lagi, bukan untuk merebut, tapi untuk mengingatkan luka lama yang belum sembuh. Sore itu, kami berbincang di beranda. Angin laut berhembus pelan membawa aroma asin dan kenangan masa kecil. "Aku dengar suamimu orang baik," katanya. "Ya," jawabku pendek. "Lalu kenapa wajahmu masih seperti orang yang tersesat?" Aku terdiam. Rizal menatapku dalam. "Hanifah, aku tidak bermaksud mengusik. Tapi kalau kau butuh tempat berbagi, aku di sini. Sejak dulu, aku hanya ingin kau tenang." Kata-katanya lembut, tapi justru membuatku takut. Aku tahu, kebaikan Rizal bisa menjadi jebakan bagi hatiku yang sedang rapuh. Aku menatapnya, mencoba tegas. "Terima kasih, Rizal. Tapi aku sudah memilih jalan hidupku. Mungkin bukan jalan yang mudah, tapi aku ingin tetap di atasnya." Ia menunduk, lalu tersenyum pahit. "Kau memang tak pernah berubah, Hanifah. Selalu berpegang pada takdirmu, bahkan ketika takdir itu menyakitkan." Sebelum ia pergi, ia menatapku sekali lagi. "Semoga lelaki itu tahu betapa berharganya perempuan sepertimu." Malamnya aku tak bisa tidur. Kata-kata Rizal berputar di kepalaku seperti gema tak berakhir. Aku berjalan keluar rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Di antara keheningan itu, aku mendengar suara pesan masuk di ponsel kecilku. Satu pesan dari Fahri. "Hanifah, maaf jika aku tak pernah bisa membuatmu bahagia. Tapi aku ingin kau tahu, setiap malam aku mendoakanmu agar hatimu tenang, dimanapun kau berada." Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam sekejap, aku sadar, ada dua lelaki di hidupku, satu yang mewakili masa lalu yang manis tapi tak pasti, dan satu yang mewakili masa kini yang pahit tapi penuh kesabaran. Dan entah kenapa, hatiku justru merindukan yang kedua. Keesokan paginya, aku duduk bersama ibu di dapur. Ia menatapku lembut. "Kau sudah tahu apa yang harus kau lakukan, kan, Nak?" Aku mengangguk perlahan. "Iya, Bu. Aku akan pulang." "Pulang kemana?" tanyanya. "Ke tempat aku belajar tentang arti sabar. Ke tempat di mana Allah mungkin sedang menyiapkan cinta yang sebenar-benarnya." Ibu tersenyum, menahan air mata. "Kau sudah tumbuh jadi perempuan kuat, Hanifah. Pergilah. Doa ibu selalu bersamamu." Aku berangkat sore itu, menumpang angkutan desa menuju rumah Fahri. Dalam perjalanan, angin berembus lembut di wajahku. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, aku tak lagi merasa terpaksa. Mungkin ini awal dari penerimaan. Bukan karena cinta yang tiba-tiba hadir, tapi karena hati yang mulai rela menerima takdir yang dulu kutolak. Langit sore di Indramayu tampak keemasan ketika langkahku kembali menapaki halaman rumah itu. Rumah yang dulu terasa seperti penjara, kini justru menyambutku dengan kehangatan yang tak terduga. Udara asin dari laut, suara ayam di kejauhan, dan aroma melati kering di teras. Semuanya terasa seperti sapaan dari masa yang sempat kutinggalkan. Aku mengetuk pintu pelan. Tak lama, Fahri muncul di ambang, masih dengan koko putih dan pecinya yang rapi. Matanya membulat sesaat, lalu melembut, seolah menahan haru. "Hanifah." Suaranya hampir bergetar.
Aku menunduk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, jawabnya dengan suara lirih yang dalam. Ia menatapku lama sebelum berkata, "Kau pulang?" Aku mengangguk. Kalau diizinkan, aku ingin kembali belajar. Tentang sabar, tentang ikhlas, tentang cinta. Wajah Fahri menegang sesaat, lalu tersenyum. Rumah ini selalu terbuka untukmu, Hanifah. Tak ada yang berubah, kecuali hatiku yang semakin rindu pada ketenangan yang dulu hilang. Beberapa minggu setelah kepulanganku, suasana rumah mulai hidup kembali. Aku membantu menyiapkan pengajian anak-anak di surau. Kadang, aku ikut duduk di pojok ruangan, mendengarkan Fahri mengajar. Suaranya lembut, penuh kasih, dan setiap ayat yang ia bacakan seperti menembus sesuatu di dadaku. Entah sejak kapan, tatapan mataku tak lagi berlari menjauh darinya. Ada ketenangan di sana, bukan karena cinta yang menggebu, tapi karena rasa aman yang tumbuh diam-diam. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, Fahri jatuh pingsan di beranda setelah pulang dari surau. Wajahnya pucat, keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Aku panik, berteriak memanggil tetangga. "Pak, Pak, bangun." Ia membuka mata perlahan, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar. "Jangan panik, Hanifah, hanya lelah." Tapi aku tahu itu bukan sekadar lelah. Dokter desa yang datang sore itu mengatakan, beliau terlalu sering memaksakan diri. Tekanan darahnya turun, harus banyak istirahat. Malam itu aku duduk di sampingnya. Ia tidur dengan wajah tenang, namun setiap helaan napasnya terdengar berat. Aku menggenggam tangannya, dingin dan lemah. "Pak," bisikku pelan, "aku belum sempat berterima kasih karena sudah menerimaku kembali." Fahri membuka mata perlahan, menatapku dalam redup cahaya lampu minyak. "Hanifah, kamu tidak perlu berterima kasih. Aku yang seharusnya bersyukur. Allah memberiku kesempatan untuk menebus cinta yang dulu salah arah." Aku menatapnya lama, mataku basah. "Aku bukan Rahma, Pak." Ia tersenyum tipis. "Aku tahu. Kau Hanifah, perempuan yang mengajariku makna cinta setelah kehilangan. Kau bukan pengganti siapapun." Kata-katanya membuat dadaku bergetar hebat. Di detik itu, semua dinding yang kubangun runtuh. Aku menangis, memeluknya dalam diam. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar diterima tanpa syarat. Malam itu, aku berdoa lama di samping tempat tidurnya. "Ya Allah," bisikku, "jika ini ujian, maka jadikanlah kami kuat. Tapi jika ini cinta, maka lindungilah ia dengan rahmat MU." Beberapa hari berlalu. Fahri mulai membaik. Meski tubuhnya tak sekuat dulu. Aku menjaganya setiap hari, menyiapkan makan, menemaninya bercerita tentang masa lalunya dengan Rahma, bukan lagi dengan cemburu, tapi dengan ketenangan. Kini aku mengerti, cinta tak selalu harus memiliki. Kadang cinta adalah tentang menerima, bahkan ketika masa lalu seseorang bukan tentang kita. Suatu sore, Fahri berkata pelan, "Hanifah, jika suatu hari aku tak lagi ada, jangan tangisi kepergianku. Lanjutkan hidupmu, teruslah berbuat baik, dan tolong jaga surau ini." Aku menatapnya kaget. "Jangan bicara begitu, Pak. Allah masih memberimu waktu." Ia tersenyum lembut. "Setiap detik adalah waktu, Hanifah. Dan setiap napas adalah amanah." Aku memegang tangannya erat. Di dalam hatiku, aku berjanji, aku akan tetap di sisinya. Bukan karena hutang, bukan karena janji siapapun, tapi karena kini aku benar-benar mencintainya. Dan mungkin, inilah ujian cinta yang sesungguhnya. Bukan tentang kehilangan atau kesetiaan, tapi tentang keikhlasan mencintai tanpa tahu sampai kapan waktu diberikan.